warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmah dengan NIM 19081011087 dari kelas PAIC semester 4, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik, dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Afandi MAG. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Mughal sebagai tugas ujian akhir semester. Sejarah berdirinya Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sentesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini adalah periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah sebelumnya mengalami kecemerlangan pada dinasti Abbasiyah. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi, salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya Umar Mirza, penguasa Fergana. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia sangat berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapatkan bantuan dari Raja Safawi, Ismail I akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Kala itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama Daulat Khan, gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Lodi di Delhi. Permohonan itu langsung diterimanya. Pada tahun 1525 Masehi, Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Setelah ini ia memimpin tentaranya menuju Delhi pada 21 April 1526 Masehi. Terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal merupakan warisan kebesaran Timur Leng dan bukan warisan keturunan India yang asli. Meskipun demikian, dinasti Mughal telah memberi warna tersendiri bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Strategi dan kebijakan pemerintahan Kerajaan Mughal. Selama masa pemerintahannya, Kerajaan Mughal dipimpin oleh beberapa orang raja. Adapun raja-raja yang sempat memerintah adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya Kerajaan Mughal. Yang kedua adalah Raja Humayun pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Sepeninggal Babur,
Tahta kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Humayun memerintah selama lebih dari 1/4 abad. Pemerintahan Humayun dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode 1. Pada tahun 1450, Humayun mengalami kekalahan dalam peperangan yang dilancarkan oleh Sherhan dari Afghanistan. Lalu Raja Humayun melarikan diri ke Persia untuk menyusun kekuatan kembali. Setelah 15 tahun menyusun kekuatannya dalam pengasingan di Persia, Humayun berhasil menegakkan kembali kekuasaan Mughal di Delhi pada tahun 1555 Masehi. Yang ketiga adalah Raja Akbar pada tahun 1556 sampai 1650 Masehi. Pengganti dari Raja Humayun adalah Raja Mughal paling kontroversial. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dari kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Ketika menerima kerajaan ini, Akbar baru berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan pemerintahan dipercayakan kepada Bairam Khan, seorang penganut Syiah. Di masa awal pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sherhan Shah yang masih berkuasa di Punjab. Pemberontakan yang dipimpin oleh Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Pasukan pemberontak berusaha memasuki kota Delhi. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Bairam Khan memberontak tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar di Juladun tahun 1560 Masehi. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kerajaan besar. Dua gerbang India yaitu kota Kabul sebagai gerbang ke arah Turkistan dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia dikuasai oleh pemerintahan Mughal. Selanjutnya yang keempat yaitu Raja Jahangir pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Kepemimpinan Jahangir yang didukung oleh kekuatan militer yang besar, semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil mendudukan Benggala pada tahun 1612 Masehi, Mewar pada tahun 1614 Masehi, Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi dari ayahnya yaitu Akbar. Selanjutnya yaitu Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Tampil menggantikan Jahangir, bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Jujhar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Raja Jujhar Singh Bundela kemudian diusir. Pemberontakan paling hebat datang dari Afghan Pir Lodi atau Han Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian selatan. Selanjutnya yaitu Raja Jehandar pada tahun 1712 sampai 1713. Pada masa pemerintahan Shah Alam, kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan Akbar II
yaitu pada tahun 1807 sampai 1837 Masehi, pengganti Shah Alam. Selanjutnya yaitu Raja Bahadur Shah pada tahun 1837 sampai 1858. Raja Bahadur Shah, pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Mughal di India. Perkembangan dan kejayaan kerajaan Mughal. Masa kejayaan kerajaan Mughal dimulai pada pemerintahan Akbar dan 3 raja penggantinya, yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Setelah itu, kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan lagi oleh raja-raja berikutnya. Dengan besarnya nama kerajaan Mughal, banyak sekali para sejarawan yang mengkaji tentang kerajaan ini. Dan pada masa itu telah muncul seorang sejarawan yang bernama Abu Fadl dengan karyanya Akbar, Nama dan Aini Akbari, yang memaparkan sejarah kerajaan Mughal berdasarkan figur pemimpinnya. Sedangkan karya seni yang dapat dinikmati sampai sekarang dan karya seni terbesar yang dicapai kerajaan Mughal adalah karya-karya arsitektur yang indah dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapis mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal. Adapun faktor-faktor penyebab keruntuhan kerajaan Mughal di India, yaitu yang pertama adalah terjadinya stagnasi pembinaan militer sehingga operasi militer di Inggris di wilayah pantai tidak dapat dipantau. Yang kedua adalah kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dan penggunaan uang negara. Yang ketiga adalah pendekatan Aurangzeb yang terkesan kasar dalam mendakwahkan agama. Dan yang terakhir adalah pewaris tahta pada paruh terakhir adalah pribadi-pribadi yang sangat lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai kepuncakan perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sentesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Demikianlah penjelasan dari saya tentang kerajaan Mughal di India. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.